Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, oh Tuhan, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. One more time, lift up your hands and sing. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi Penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya.
in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on, church. You sing Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Church, you sing, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher, be lifted up. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted. One more time, church, you sing, be lifted. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted. Let our King, let our King, let our King be lifted up. Shalom ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Biar program ini, firman ini bukan lalu begitu saja, tetapi mengubah hidup kami, memberikan kekuatan kepada kami, menyegarkan hati pikiran kami, menambah iman kami, membuat masa depan kami, pengharapan kami timbul kembali, semangat kami boleh menyala-nyala, sehingga kami boleh mengasihi, melayani kembali, kami boleh berdamai dan memberikan hati kepada Tuhan untuk selalu mengampuni, memaafkan orang
lain. Di dalam nama Yesus, supaya setiap yang sakit boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan, mereka yang sendiri, pergumulan, mereka yang sudah tidak diperhatikan orang, mereka yang kehilangan orang yang dicintainya, mereka Tuhan yang tidak punya apa-apa juga, mereka yang dirugikan, mereka mengalami banyak hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, supaya bangkitlah Tuhan pada akhir zaman ini, wanita-wanita, para perempuan ladies yang kau bangkitkan untuk menyambut kedatanganmu di muka bumi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 30 sampai dengan 36. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkur ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Sampai di sini dahulu, saudara. Dari ini satu kisah, yaitu ketika suatu hari Yesus didatengin orang dan berkata, yaitu orang yang kau kasih, saudaranya sakit. Tetapi Yesus sengaja tidak datang, berlambat-lambat sampai 4 hari. Dan Yesus berkata muridnya, mari kita pergi ke tempat lain. Untuk memang memperlambat. Dan dia berkata, supaya engkau melihat kemuliaan Allah. Yesus sudah tahu apa yang diperbuatnya. Yesus sudah tahu bahwa nanti orang yang sakit ini pasti mati dan akan didoakan. Dan kemudian Yesus akan membangkitkannya. Yesus sudah tahu apa yang diperbuat, maka dia sengaja bukan langsung menyembuhkan orang yang sakit. Namun Yesus akan membangkitkan Lazarus yang mati. Sehingga kemudian dia di satu tempat sengaja untuk menyingkir. Kemudian setelah mati 4 hari Lazarus itu, maka Yesus datang di kampung Betania. Sebelum sampai ke rumah daripada Maria, Marta sudah menyambutnya di depan. Nah, kemudian Maria menangis dan Maria keluar rumah dan berjalan menuju keluar untuk mencari dan menemukan Yesus. Maka dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dan dia kemudian menangis dan berkata, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Yang pertama kita melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Yaitu Maria itu mencari Yesus sampai menemukannya. Bahkan dia bersungkur di bawah kaki Yesus. Dari sini kita melihat, saudara dikasihi Tuhan, bahwa kita ini harus mencari Yesus dan harus menemukannya. Dan kita harus ada di bawah kakinya. Ini yang dilihat oleh Maria. Hal yang pertama Maria lakukan seperti itu. Di dalam kehidupan kita, kerap kali kita datang di gereja pun kita tidak mencari Yesus. Bahkan mungkin mencari pendeta. Mungkin kita mencari orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang kita banggakan atau kita andalkan nggak ada, kita kecewa. Mungkin kita mencari ya sesuatu acara, atraksi. Mungkin kita mencari ya lain-lain sebagainya. Apakah kita tidak mau meniru? Apakah kita hari ini tidak mengisi hati kita, pikiran kita untuk mencari Yesus? Biar hari ini langkah kita mau mencari Yesus. Bukankah setiap orang punya masalah? Dan masalah itulah sebenarnya diizinkan Tuhan. Supaya seseorang itu boleh menyadari dirinya itu membutuhkan Tuhan. Ketika masalah itu terjadi, supaya manusia itu sadar bahwa dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh pertolongan, terutama pertolongan dari Tuhan. Kalau saudara-saudaraku yang saat ini, yang mengalami kesulitan, pergumulan, jangan cuma diam-diam, jangan berkeluh kesah kepada orang lain, jangan cuma menceritakan kepada orang lain, jangan cuma datang kepada orang lain, jangan mencari gereja atau mencari acara yang menyenangkan. Datang di gereja, carilah Tuhan dan firman-Nya. Maka disitulah kemudian kita akan menemukan
Dan kita bisa menaruh hati kita di bawah Tuhan, sehingga kita bisa mencurahkan isi hati kita. Seperti kita melihat Hana. Hana yang kemudian dia pergi ke Betel. Karena dia tidak punya anak. Akhirnya dia waktu itu sampai di bait Allah, dia menangis. Sampai Imam Eli berkata, "Hai perempuan gila, kamu mabuk di siang hari." Tapi Hana berkata, "Aku tidak mabuk. Hatiku sedih." Gitu. Aku langsung mencurahkan hatiku kepada Tuhan. Imam Eli tersentak, saudara. Dan kemudian Imam Eli berkata, "Ya, diberkatilah. Dan biarlah doamu terkabulkan." Dan memang benar kemudian, maka Hana mempunyai anak, yaitu Samuel. Nah, dari sini kita belajar jelas sekali. Jadi kita datang mencari Tuhan, apalagi di tengah pergumulan, di tengah persoalan hidup kita. Kita mau mencari jawaban, jangan mencari jawaban kepada orang lain, kita akan kecewa. Jangan mengandalkan orang lain, saudara, kita akan kecewa. Tetapi saudara, kalau kita mencari Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Memang tidak mudah berkata seperti ini. Namun itu tergantung dari iman kita. Kalau iman kita mulai bangkit, maka kita akan melihat ini jalan utama, mencari Tuhan. Kalau iman kita tidak bangkit setengah-setengah, maka kita berkata, kita harus cari manusia, supaya dia menolong kita, supaya dia dipakai Tuhan. Nah, akhirnya turun pendapat kita. Lama-lama, ayo kita sekarang nipu orang, karena imannya sudah tidak ada. Supaya kita, dan sebagainya, saudara. Pertama adalah cari Tuhan. Tidak ada yang lain. Cari, temukan, dan curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan kedua, ini kita melihat kemudian apa yang dilakukan oleh Maria. Maria percaya kepada Yesus. Sampai dia berkata, "Tuhan, jikalau engkau ada di sini, pasti saudaraku nggak mati." Kepercayaan Maria begitu hebat kepada Yesus Kristus. Bahwa ketika bersama dengan Yesus, ketika ada Yesus, maka semua persoalan akan selesai. Ketika bersama dengan Yesus dan ada Yesus, maka tidak ada kematian. Ketika ada Yesus dan bersama dengan Yesus, maka tidak ada masalah yang perlu kita takutkan kembali. Bahkan Goliat pun yang besar tumbang bukan oleh pedang daripada Daud yang kecil, hanya oleh sebuah batu yang dilemparkan yang kena ke keningnya. Padahal Goliat itu besar, tinggi, dan badannya kuat, dilapisi besi semua badannya. Tetapi ada satu yang lubangnya itu di keningnya sini aja. Nah, itu persis dilempar batu dan kena. Bukan karena Daud hebat, tapi Tuhan juga ikut meluruskan batu itu sampai ke sana. Artinya di sini bersama dengan Tuhan, satu hal yang tidak berguna pun menjadi berguna. Satu batu biasa pun bisa menghancurkan hal-hal yang musuh yang besar sekalipun, pergumulan yang besar sekalipun. Oleh karena itu, kita ini harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, namun kerap kali kita tidak percaya. Ya, kalau kita melihat sampai Tuhan Yesus juga pernah menegur murid-muridnya. "Sampai berapa lama lagi aku sabar terhadap kamu? Mengapa kamu kurang percaya?" Bahkan ketika Yesus itu tidur di buritan, kapal diombang-ambingkan oleh badai. Mereka tidak mampu mengatasinya. Mereka kemudian membangkitkan, Yesus berkata, "Guru, mengapa engkau membiarkan kami binasa?" Seakan-akan tidak ada jalan keluar. "Kenapa aku bawa engkau perjalanan kok kita mati?" Pikirannya seperti itu, maka Yesus bangun dan menghardik taufan itu, maka teduh. Dan kemudian berkata, "Mengapa kamu kurang percaya?" Berarti bersama dengan Yesus, saudara, bukan berarti tidak ada persoalan. Bersama dengan Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Namun bersama dengan Yesus, maka masalah itu akan diselesaikan. Bersama dengan Yesus, ada Yesus, maka saudara, yang mati pun akan dibangkitkan. Bukan berarti ada Yesus tidak ada kematian. Tetapi yang pasti, ada kematian, ada kebangkitan. Ada hal tertentu yang kita perlu belajar, percaya sepenuhnya. Sebagaimana, saudara, kalau kita melihat Abraham, yang percaya dengan janji Allah,
bahwa dia akan mempunyai anak. Dan memang sampai umur 70, Sarah umur 60, sudah tidak mungkin lagi bisa punya anak, namun dia tetap percaya. Tubuhnya lemah, namun imannya tidak pernah lemah. Tubuhnya lemah, imannya tidak pernah lemah. Sehingga pada usia 99 tahun Abraham dan Sarah 89 tahun, Allah menjumpainya. Dan kemudian Allah memberkati dan menubuatkan, tahun depan engkau punya anak. Persis Sarah umur 90 tahun dan Abraham 100 tahun punya anak. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Eko Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Eko Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan. Namun yang pasti bersama dengan Tuhan, semua persoalan yang ada akan berubah menjadi berkat. Saya tulis dalam buku saya, masalah adalah berkat. Kalau kita melihat ketika Yesus ada di Kana, apakah nggak ada persoalan? Ada persoalan. Anggur habis. Tetapi Yesus mengubah air menjadi anggur. Masalah menjadi berkat. Bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, apapun persoalanmu, jangan lihat masalahnya. Tetapi percayalah. Percayalah. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Jadi yang ketiga kita melihat, yang pertama kita tahu, kita mencari Yesus sampai menemukan dan mencurahkan isi hati kita. Kedua, kita harus tetap percaya, apapun bersama dengan Yesus, pasti ada sesuatu jalan keluar dan berkat yang menanti. Dan yang ketiga, kita melihat Yesus mengasihi. Yesus sangat mengasihi. Luar biasa sekali. Maka kemudian, ketika Maria menangis, Yesus berkata, "Di mana kamu baringkan?" Maka diajaklah. Ketika di situ semua orang menangis, Maria menangis karena lihat Lazarus mati. Yesus juga menangis. Apakah Yesus menangis karena sedih? Tidak, karena dia tahu bahwa Lazarus akan dibangkitkan. Sejak awal sebelum Lazarus mati, dia tahu bahwa Lazarus akan mati dan akan dibangkitkan. Dan kemudian dia ke sana untuk membangkitkan Lazarus. Dan dia berkata, "Di mana kamu baringkan?" Karena dia akan membangkitkan Lazarus. Namun yang kita melihat ini bukan soal Yesus sedih dengan Lazarus mati. Namun Yesus menangis bukan karena menangisi Lazarus, bukan menangisi kesedihan hatinya. Namun dia menangis karena dia mengasihi Maria yang mengalami kesedihan karena ditinggal oleh kematian oleh saudaranya. Dia menangis bukan karena kesedihan Yesus sendiri. Yesus tidak menangis karena kematian Lazarus. Yesus menangis karena kesedihan hati Maria. Bukan Yesus sedih hatinya karena ada kematian. Tapi Yesus itu menangis karena melihat kesedihan hati Maria. Saudara, hari ini Yesus tidak akan pernah sedih menghadapi segala masalah. Yesus tahu apa yang akan terjadi di depan. Apa yang bakal Tuhan berikan kepada kita. Apa yang bakal dia lakukan. Yesus tidak pernah menangis kesedihan hatinya. Karena tidak ada sesuatu yang sulit bagi dia. Namun Yesus bisa menangis melihat kesedihan hati kita. Karena ia mengasihi kita. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa ia menampung air mata kita di kirbatnya. Ia menampung air mata kita di kirbatnya. Air mata siapakah yang mempedulikan air mata kita? Kita jatuh, kita biarkan saja. Kita nggak pernah mengisinya, kita nggak pernah menghitung, kita nggak pernah menyimpannya. Bahkan ketika kita simpan pun menguap dia. Tetapi Yesus menyimpan air mata kita. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Yesus menangis bukan menangisi dunia. Bukan menangisin saudara tentang kejadian-kejadian dunia. Karena dia tahu apa yang terjadi. Apa yang dia harus lakukan. Tetapi hari ini Yesus menangisi engkau. Yesus menangisi engkau karena kesedihanmu. Dan dia melihat air matamu yang jatuh. Karena Yesus mengasihi kamu. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan hari ini. Bahwa engkau datang menjenguk setiap kami. Sehingga hari ini engkau mengajar kepada kami untuk mencari dan menemui engkau.
untuk mengutarakan isi hati kami, untuk belajar percaya kepada Yesus, kepada-Mu Tuhan, dan supaya kami boleh menyadari bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau memperhatikan air mata kami, Engkau memperhatikan tangisan kesedihan hati kami. Kiranya Tuhan bahkan Engkau menangisi tangisan kami. Engkau menangis melihat air mata kami jatuh. Engkau menangis karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Biar hari ini setiap umat-Mu, para ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati, para gadis-gadis semuanya, supaya hari ini bangkit karena ada Yesus yang mengasihi. Yesus yang memperhatikan air mata pergumulan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless.